Nah, tiba-tiba dalam forum itu ada 2 pertanyaan, Pak Rifai. 2 kali itu ditanyakan, apakah Anda akan mengajukan RJ, restoratif? Saya langsung jawab tegas, tidak. Gitu. Ngapain RJ kayak si omon-omon itu ya, gitu kan. Kemudian atau kayak DHL atau kayak Egy. Ya yang ternyata itu konyol kan gitu, malah juga sekarang di masyarakat posisinya mereka konyol. Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memasuki fase baru. Setelah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo dan Dr. T. Fauzia Tiasumah tidak ditahan oleh jaksa. Jaksaan menyebut keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan permohonan keluarga dan kuasa hukum yang menjadi penjamin. Sementara pihak Roy Suryo berjanji akan kooperatif, tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatan yang dipersoalkan dalam perkara ini. Lalu apa arti keputusan tidak ditahan ini? Apakah menjadi sinyal bahwa kedua pihak siap menguji seluruh argumen di pengadilan? Dan bisakah persidangan nanti mengakhiri polemik yang selama ini terus bergulir? Sudah hadir bersama kami 2 narasumber di Gestur kali ini, Mas Roy Suryo dan juga Mas Rifai. Ya. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Dan Terima kasih, waktunya. ya. Mas Roy, pertama-tama saya ingin tanya kondisi kesehatan Anda saat ini seperti apa, sudah cukup membaik? Nah, kalau kondisi kesehatan, ya apalagi judul acaranya Gestur, silakan dilihat saja saya. Tapi jangan tertipu dengan kalau saya ketawa atau bahkan sedikit senyum. Saya orangnya memang begitu. Jadi tidak akan menampakkan apa ya, kemudian sedih banget, kemudian atau bahkan pucat, kecuali memang terpaksa. Kemarin tuh agak keluar drop. Karena apa? Karena dropnya belum makan sama sekali. Jadi ketika saya diambil dari rumah, ya jam 7 pagi, itu kalau banyak orang berkomentar ya, kayak kalau begitu dengan saya cerita ya Pak Rifai gimana? Kayak film yang kita tonton ketika zaman kita Orde Baru dulu, pengkhianatan G30 SPKI. Kayak gitulah. Jadi jangankan makan, minum aja nggak boleh. Yang nanti ganti baju nggak boleh, ganti celana nggak boleh. Bahkan saya hanya menggunakan alas kaki yang sempat waktu itu saya pakai ya ketika saya pulang dari Bandung malam harinya. Jadi artinya bisa dibayangkan dari jam, bahkan mungkin dari malam kan gitu. Saya minum terakhir itu malam. Kemudian saya ketika dimasukkan ke Polda, saya memang ya mohon maaf ini demi kepentingan saya sendiri ya, security saya tidak minum, tidak makan di situ. Baru saya makan tuh setelah Jumatan. Nah, jadi ketika saya keluar dan kemudian saya menenteng rompi orange itu ya, dan saya memang nenteng itu karena nggak perlu dipakai itu. Ya, karena Anda tidak memakai ya. Iya, karena statusnya bukan tahanan harusnya. Oke. Nah, proses penahanan itu sudah habis harusnya ketika itu udah P21, berkas itu sudah selesai. Dan biasanya itu kan hanya tinggal pelimpahan kepada kejaksaan. Ngapain juga harus ditahan-tahan, lucu-lucuan aja itu. Jadi saat penangkapan Anda benar-benar kaget ketika itu yang dilakukan oleh pihak penyidik? Terus terang aja Pak Rifai, ketika seminggu terakhir itu kan sudah ramai itu terdengar kabar P21. Meskipun saya harus lihat dulu mana P21-nya. Dan ya jelek-jelek dini, saya juga sedikit belajar kalau P21 itu kalaupun sudah diumumkan, kita asumsikan diumumannya itu tanggal 2 Juni 2026 oleh Pak Kombes Iman Imanuddin ketika ada press conference yang dadakan itu. Dan itu juga semacam bersayap kalimatnya sebenarnya. Nah, saya pakai tanggal itu karena ada waktunya P21 itu 14 hari, hanya 2 minggu. Jadi kalau tanggal 2 plus sampai dengan 16, saya berpikir harusnya minggu-minggu kemarin itu gitu. Jadi minggu kemarin. Jadi mulai dari Senin ini ya mungkin orang mengatakan lucu aja gitu. Saya setiap kali pulang saya selalu tanya, ada surat nggak dari Polda? Gitu. Mulai dari Senin, Selasa kan libur. Selasa kan tahun baru Muharram. Kemudian Rabu, ya itu tanggalnya udah lewat. Rabu itu sebenarnya kalau bagi saya, hitungan saya, itu batas terakhir surat itu harus saya terima. Karena pemanggilan seseorang itu harus dilakukan secara patut dan layak. Itu melalui surat pemanggilan. Melalui surat pemanggilan. Iya, patut dan layak. Nah, sampai hari Rabu itu nggak ada. Ya udah, saya memutuskan ketika saya diundang, sekali lagi, saya diundang hari Kamisnya ke Bandung. Dan kemudian diundang itu yang sedikit agak di framing sekarang. Katanya diundang tuh kelompok pemberontak gitu. Nggak bisa, diundang tuh oleh Forum Purnawiran TNI.
Dan saya juga tidak berkoordinasi dengan siapapun ketika diundang itu katanya di situ ada Tio, ya, Ketua BEM, mantan ketua BEM, oke. Tapi Tio-nya juga nggak ada di situ. Jadi kan jangankan koordinasi, ketemu aja enggak ya di situ. Nah kemudian saya santai pulang dari Bandung. Nah intinya gini, kondisi ketika banyak video beredar viral itu saya jalan mungkin agak pucet itu ya. Ya karena pucetnya karena belum makan, baru setelah saya makan dan minum habis Jumatan. Nah agak lumayan, jadi orang mungkin kaget mana, tadinya awalnya pucat kok terus ketika dibawa sorenya ke kesehatan bisa jadi gini-gini. Sudah dijelaskan hari ini memang karena kondisi kesehatan dari Mas Roy sendiri. Hari ini juga sebenarnya kalau dibandingkan dengan misalnya saya diundang ke NTV biasanya, malam hari ini mungkin tidak seperti biasanya saya yang selalu banyak ketawa gitu ya. Saya berusaha ketawa juga, saya berusaha senyum juga karena itu sifat saya kalau orang Jawa Pak Rifai. Itu katanya saya sumeh. Sumeh itu mudah tersenyum dan nikmati aja kondisi apapun yang terjadi. Baik, gitu. Mas Rifai, gimana tanggapannya? Tadi kita sebelum mengenai penangguhan penahanan ya, tapi ditahan waktu itu seperti apa Anda menilainya? Ya, pertama kalau dari kami sudah konsisten ya di berbagai media sejak tahun lalu sampai juga kemarin. Dari Pak Jokowi termasuk kami kuasa hukum, tidak ada kepentingan soal apalagi ya ditangkap, ditahan, tidak ditahan. Karena pertama itu bukan fokus kami adalah agar segera perkara ini bisa disidangkan. Karena kami meyakini di persidangan itulah nanti justru proses pembuktian, dialektika, perdebatan akan muncul dan yang paling menarik adalah akan ada akhirnya, akan ada keputusan, apapun itu keputusannya. Ya. Karena itu yang kami fokuskan. Memang tadi Mas Ray sudah menyinggung terkait dengan informasi adanya P21. Kami sudah tahu karena kami kan sebagai saksi korban memang mendapat SP2HP. Jadi pemberitahuan hasil penyidikan dan memang kami sudah diinform. Sekalipun memang kalau kami tidak fokus kepada surat P21 karena sudah ada penjelasan terkait dengan hak korban. Nah, memang kami menunggu terus soal pelaksanaannya. Kok memang kenapa agak mundur, gitu ya? Informasi yang kami dapat banyak kegiatan segala macam. Jadi mereka juga kan betul Polda juga banyak kegiatan, banyak perkara yang sedang dikerjakan. Ya kami sabar saja. Nah, tahu-tahu kita juga kaget. Ada berita terjadi itu hari Jumat kalau nggak salah ya. Jumat. Ada berita penangkapan. Saya sendiri waktu itu dari rumah ke kantor. Sekitar jam 8-an mulai banyak WA dari wartawan. Izin wawancara ada apa? Saya bilang, tahap 21, mau tahap 21, saya bilang gitu kan, mungkin mau tahap 21. Tapi Anda juga tahu waktu itu belum ada surat pemanggilan kan ke pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa? Kami justru menunggu surat panggilan dilayangkan, menunggu proses P21. Tahap 2 ya? Pelimpahan berkas. Tapi ke soal P21 kami sudah tahu. Ya, sudah tahu, mungkin juga beberapa pengacara lain sudah tahu, cuma surat yang belum diperlihatkan. Nah, jadi momentum kami hanya nunggu itu sebenarnya, nunggu momentum itu. Tahu-tahu Jumat pagi itu dapat WA dari beberapa wartawan menanyakan kayaknya ada penangkapan, kok ada penangkapan sebenarnya itu. Harusnya enggak deh, mungkin proses tahap 2 sama gitu ya. Kami hanya memantau aja karena kan tahap 2 kan korban nggak diikutkan, hanya tersangka dan apakah sudah diinformasikan melalui undangan atau tidak, kami juga nggak tahu gitu. Pokoknya berarti cukup kaget kemarin? Kaget. Lalu kita antar lawyer saling tanya, nggak lama ini kita coba nanya ke penyidik. Mas ada informasi seperti ini, ada apa? Nanti Mas kami akan kabari. Hanya begitu dulu, jadi nggak langsung. Nah baru mungkin sibuk, ya kan mereka lagi sibuk ngurusin masalah dan segala macamnya di situ ya. Baru setelah salat Jumat lah. Dikabari. Tapi kami udah mantau dari TV, karena udah banyak live di situ kan. Nah, rupanya singkat cerita, teman-teman penyidik melakukan kewenangan yang diberikan undang-undang ya. Dengan di satu sisi kami tetap menghargai apa yang dilakukannya, tapi di sisi lain juga kami menghargai juga kalau dari Pak Roy dan teman-teman juga mengkritisi. Itulah check and balances dalam setiap kewenangan hukum yang diberikan ya. Bahkan saya juga kemarin itu juga sedikit agak memberikan kritik-kritik juga gitu lah. Contohnya pertama penangkapannya mengagetkan gitu ya. Lalu udah mengagetkan, saya kan ngikutin komplain teman-teman. Dipaksa ke rumah sakit, padahal mengklaim sehat. Kan gitu kan.
yang saya tahu juga biasanya pemeriksaan kesehatan itu hanya cukup di dokes gitu. Betul. Makanya di media juga saya bilang, Ya. ada apa ini? Ada. Oke. Tapi menjadi menarik juga waktu itu, pas ke rumah sakit, akhirnya Bang Roy sama Dokter nggak Tifa, boleh pulang. dua-duanya akhirnya menjadi sakit juga. Gitu ya. Orang kerja sehat menjadi sakit juga, tapi udahlah, kita berpikiran baik ya. Saya tahu juga beliau memang ada gulanya, apakah mungkin darah tinggi gitu ya. Kalau Dokter Tifa saya nggak ngerti. Berarti Singkat cerita akhirnya mereka diistirahatkan di rumah sakit. Ya sudah, itu suatu konsekuensi. Cuma saya mengingatkan waktu itu bahwa dalam konteks seperti ini namanya pembantaran loh. Lebih kurang itu beda gitu ya. ini dari konteks hukumnya jadi sudah dijelaskan juga oleh Jadi pihak itu kuasa yang hukum kami Jokowi. ikuti, tapi kami tetap menghormati lah apa namanya, Oke. sekalipun juga kami agak terkaget-kaget, dan kalau kami lebih fokusnya dilaksanakannya tahap Ya. 2. Tahap 2 ya. Jujur aja kemarin itu ya, Iya. salah satu diskusi internal kami adalah, ini kalau betul sakit, apa bisa dilaksanakan tahap 2? Oke. Itu pertanyaan juga buat kami. Iya. Buat kami, Mas Roy, Iya. sebagai korban, mohon maaf, Iya. target kami kan adalah tahap 2-nya. Jadi Iya. buat kami kemarin tuh secara internal, Oke, baik, selain kaget ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kembali lagi, Iya. saya nggak suzon, Iya. menghormati semua pendapat, baik Ya. pelanggaran oleh penyidik, keputusan dokter, komentar teman-teman. Yang penting kalau target kami adalah bisa terlaksana tahap 2 dan Ya. alhamdulillah sudah terlaksana. Tapi Mas Roy. benar, sebelum ditanya mana, sejujurnya saya benar-benar ingin mengucapkan atau memberikan apresiasi ke tim kuasa hukumnya Pak Jokowi yang benar. Ya, artinya kalau menurut saya tim kuasa hukum yang benar itu yang memegang SKK, surat kuasa khusus dan bertanda tangan. Betul, Pak Rifai, kemudian Pak Firmanto, kemudian Pak Yaakob. Tidak pernah saya lihat statementnya tuh tahan, bahkan bakar Kejati. Nah, seperti yang dilakukan para termul atau kuasa yang mengakunya kuasa hukum, tapi nggak punya, atau tim hukum, nggak ada terminologi tim hukum. Tuh tim hukum itu harusnya pegang surat kuasa khusus para termul. Dan ternyata nanti semua akan lihat dalam perkembangannya, Pak Rifai. Mereka itu ternyata memang tidak punya legal standing yang sesungguhnya, ya, karena katanya tadinya mengaku sebagai kuasa hukum pelapor lainnya. Ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken, ada kemudian Andi Kurniawan. Oke. Mereka itu yang 3 ini, ya, itu tidak masuk dalam gugatan. Oke, Mas Roy. Ya, itu. Jadi mereka itu bisa kena nantinya di kickback oleh tim kami. Ya, makanya ini kami hadirkan ya, memang benar dari kuasa hukum Betul. Kalau saya Jokowi yang kenal betul dan mengapresiasi Pak Rifai, Pak Yaakob, Baik. kemudian Pak Firmanto, dan satu lagi Pak Andra. Oke. Mas Roy, menanggapi keputusan kejaksaan yang melakukan penangguhan penahanan terhadap Anda dan Dr. Tifa. Segini, sebenarnya kalimat penangguhan penahanan itu juga perlu dikritisi. Karena dalam frame kami, itu memang bukan penangguhan, nggak ditahan kok. Dari kepolisian, itu harusnya itu bukan penahanan. Karena proses akan melakukannya penahanan itu sudah habis. Kenapa? Karena sudah P21, kalau sudah P21 itu sudah lengkap. Harusnya kalau ada penahanan itu dimasukkan ke dalam status ketika kami diserahkan. Kami itu tidak ditahan sebenarnya. Ini akal-akalan aja, tricky aja, supaya seolah-olah seperti kasus yang lain, ketika ditahan, nanti di kejaksaan dilanjutkan penahanannya. Padahal sebenarnya itu ya tidak ada kalimat dilanjutkan. Kalaupun ditahan di kepolisian, ketika berlaku di kejaksaan, itu di-reset lagi harinya. Jadi kalau kita ngisi bahan bakar dari 0 ya Pak, gitu. Itu dari 0 lagi itu waktunya. Sehingga ini akal-akalan supaya kesannya bagi publik, Roy Suryo itu tadinya ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu ditahan. Padahal tidak ditahan. Makanya saya memang tidak pernah mau pakai Menggunakan rompi. Enggak, karena saya bukan tahanan. Gitu. Ini akal-akalan aja. Dan kenapa kalau mau diserahkannya kejaksaan hari Senin kabarnya, kenapa kemudian harus diberikan surprise gitu? Untuk yang ulang tahun hari Minggu itu, jadi hari Jumat itu kenapa saya harus ditahan? Ngapain harus ditangkap gitu loh? Ya kalau itu Pak Rifai dan Mbak Nel dan semua pemirsa NTV, ya ini perterangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tiba-tiba saya menolak loh, kami menolak. Ya, ketika hari Jumat itu dibawa ke rumah sakit, betul tadi Pak Dwi. Pemeriksaan itu biasanya di dokes. Dan itu sudah sempat ditensi. Memang ketika ditensi datang itu saya tinggi tensinya. Tapi belum sempat diperiksa gula segala. Ketika kemudian diperiksa itu diabetes segala, gula darah. Nah, baru mereka kaget. Ketika menurut standar kesehatan, saya cukup tinggi di rumah sakit. Sehingga harus dilakukan perekaman jantung, EKG, kemudian dilakukan ronsen juga dan lain sebagainya. Nah, intinya gini. Ya. Kalau perasaan saya ya bisa dilihat lah pada video yang mungkin sempat ngambil. Saya juga Pak Rifai aja kaget, apalagi saya. Jadi ketika kemudian kami tidak ditahan,
Saya tidak mengatakan ditangguhkan dan lain sebagainya. Tidak ditahan. Ekspresi saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Jadi saya tanya, kiblatnya mana? Sampai di luar, saya sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Mas Rifai, soal penangguhan penahanan ini seperti apa dari kuasa hukum Jokowi melihatnya? Pertama mungkin diluruskan bukan penangguhan ya, tidak ditahan. Betul. Jadi ada keputusan. Ini yang benar. Jadi ada keputusan untuk ditahan. Nah, memang menarik lah. Artinya saya tetap menghormati seluruh kewenangan, sekalipun memang ada faktanya ada dinamika yang menarik ya untuk jadi perhatian, tapi ya sesuatu yang sudah terjadi menurut saya sudah. Ya. Kalau saya lebih fokus bagaimana ke depan. Tapi memang begini, kalau kita kembali adalah memang menarik juga ada upaya paksa menjelang tahap 2. Yang biasanya kalau dalam dunia praktek ini biasanya tentunya bukan untuk kepentingan yang sedang mau menyerahkan, biasanya untuk yang menerima gitu ya. Tapi kenyataannya pas dilimpahkan tidak ada upaya lanjutan. Berarti kan saya nggak ngerti lah ini ada miskomunikasi atau apapun itu. Tapi order siapa gitu Pak Rifai mau bilang begitu. Tapi saya menghargai ya, artinya keputusan penyidik untuk melakukan penangkapan tapi sekaligus juga mengirim ke rumah sakit juga mungkin ini jalan tengah, saya nggak paham juga lah ya. Tapi intinya adalah memang betul kalau secara yuridis Pak Roy belum punya catatan penahanan. Karena kemarin itu pembantaran istilahnya gitu ya. Karena beliau kan tidak di dalam sel tapi di rumah sakit dan itu tidak dihitung. Jadi memang nggak ada statusnya gitu kalau saya sepakat. Masuk ke kejaksaan ternyata juga tidak ada upaya paksa gitu ya. Dan itu memang kewenangan jaksa sepenuhnya juga. Ya artinya masing-masing penegak hukum punya kewenangan undang-undang untuk melakukan upaya paksa, tapi juga tanggung jawabnya dia saling melekat untuk diri sendiri, jadi nggak bisa saling melempar ya. Sekali jaksa berani menahan maka dia harus bertanggung jawab, tapi kalau dia tidak menahan ya itu juga yang akan diambil gitu. Jadi dan perlu digarisbawahi memang kewenangan diberikan undang-undang itu adalah untuk tugas dan tanggung jawab. Mas Rifai, jadi kalau Mas penyidik untuk penyidikan, kalau jaksa untuk penuntutan tidak boleh di luar itu. Kita akan lihat dulu ini ya gestur dari Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tifa saat ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita lihat bersama berikut ini. Nah itu pakaian rumah itu yang saya pakai. Ini masih pakaian rumah. Iya, karena tepatnya pakaian habis sholat subuh. Ya, dan ini ekspresi gestur Mas Roy Suryo bukan seperti Roy Suryo yang biasanya. Iya, karena nggak makan. Tuh, meskipun saya berusaha tetap senyum kan. Iya. Saya berusaha ketawa, tapi rambut juga belum pernah. Tetap kelihatan pucat sih Mas di situ ya. Tetap. Ketika ada ini ya bahasanya sudah dari bebas gitu ya, sudah penangguhan penahanan tidak ditahan. Saya juga tidak menggunakan terminologi bebas ya, tidak. Karena kalau bebas kami masih harus menjalani proses persidangan kan, jadi tidak bebas. Jadi bahasanya? Ya, tidak ditahan. Kalau bebas itu free, tidak bersalah. Ya, bukan. Belum, jauh. Makanya kalau kuasa hukum yang benar nih beliau ini ya dengan teman-temannya tadi ya gitu Pak Yakob, kemudian Pak Firmanto, Prof Firmanto. Tapi kalau yang di sana kan mau yang ngaco aja tuh bahasanya. Saya nggak perlu sebut siapa orang-orangnya, tapi orang-orangnya yang katanya mengerti hukum atau kuasa hukum. Bahkan ada orang yang sama sekali bukan sekolah hukum, punya kartu apokat. Ya, bukan advokat loh, apokat. Ya, nulisnya aja salah, apokat. Ini gimana kok bisa apokat? Apokat tuh jus apokat dari mana? Itu kacau banget itu. Nah, artinya gini. Kenapa ada perbedaan yang sangat tajam? Yes. Ya? Yang kedua itu ketika keluar dari kejaksaan, ya, saya harus mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, baik Kejaksaan yang tertinggi mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai. Karena pada saat dilakukan proses serah terima itu Pak Rul, bagus banget. Mana ada kita datang itu tawari. Dan dalam bahasa Jawa yang sangat halus, saya nggak perlu sebutkan siapa orangnya. Tangannya begini lagi, Pak Rul. Pak Roy, badhe dahar menapa? Saya mau makan apa dengan bebek menapa ayam? Masih ditawari. Lah, bebek sama ayam ya enak bebek lah. Dan benar bebek yang disajikan. Gitu. Kemudian ini Pak Rifai, jangankan penyidik. Kejaksaan saja sudah memantau saya. Pak Roy punya gula kan, jadi kita bawakan minuman yang sesuai. Teh merek tertentu. Tapi mohon maaf, ini Mbak Nelda. Begitu datang, aduh, ini masih ada gulanya Pak, karena ini less sugar. Oh, nyon sewu. Nah, diganti dengan teh yang benar-benar no sugar, ya,
Ya, jadi dan kemudian saya makan dan minum itu jadi ya sehat lah. Ya, jadi tampaknya. merasa oh kok ini jadi lebih diperhatikan gitu ya. Iya, Kemudian dan setelah itu makanya- lega, bersyukur dan Iya, campur aduk ekspresi, perasaan di situ ya. Mikro ekspresi dan ekspresi apalagi gestur tidak bisa menipu. Ya, Oke, jadi baiklah. kalau ada itu ya lebih cerah lah. Oke. Jadi teman-teman penegak hukum masih menghargai hak asasi manusia. Luar biasa. Oke, Itu nah saya hargai. sebelum kita ke Mas Kita Rifai, perlu apresiasi yang kita Iya, perlu iya. apresiasi. Kita lihat dulu keterangan Saya boleh komentar dari nggak kalau itu versi saya lihat gambarnya. boleh. Boleh, Tapi ya. setelah ini ya Mas Rifai, Oke, kita oke, masih oke. ada pernyataan dari Marcelo Bella, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan berikut ini. Baik. Berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Oke, langsung saja kita minta tanggapan Mas Rifai, silakan. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Pak Kajari tadi ya. Kejari. Beliau menyatakan bahwa keputusan institusinya untuk tidak melakukan penahanan, ya memang ini sesuatu pilihan yang harus diputuskan manakala melakukan tahap 2, apakah melakukan upaya paksa atau tidak, dan banyak juga kasus memang tidak dilakukan penahanan. Tentunya kan ini kembali kepada penilaian dari penegak hukum terkait. Karena bagaimanapun sekali melakukan upaya paksa itu kan juga ada tanggung jawab, ya, ada persyaratan administrasi dan segala macamnya, ada konsekuensi juga. Ya. Misalnya kalau ada penahanan itu biasanya persidangan akan lebih strict, lebih cepat. Ya, karena berkejar-kejaran Betul, dalam masa ada penahanan waktunya, ya. 20 hari. Dengan saksi yang begini banyak itu biasanya memang agak tergopoh-gopoh. Jadi mungkin teman-teman jaksa mempertimbangkan segala sesuatunya, inilah yang terbaik untuk penyelesaian perkara ini, kita harus hargai itu. Karena bagaimanapun tanggung jawabnya dari mereka lah. Sekali menahan dia harus perpanjangan diurus, persidangan cepat ya. Saya tetap menghormati. Jadi sekalipun seperti ada perbedaan ya kita hormatilah situasinya, mungkin memang kemarin harus seperti itu ya. Toh juga teman-teman Polda juga, ya bukan agak bela ya, sekalipun saya lihat ada aneh tetap saya kritik, tapi ternyata tetap Mas Roy dibawa ke rumah sakit itu mungkin jalan terbaik juga. Jadi apa namanya, dari segi kesehatan. Nah, saya mau komentari foto yang tadi, kalau saya justru, ini karena sering ketemu nih 1,5 tahun, saya lihat Pak Roy memang bulunya tinggi Pak. Kalau saya lihat dari waktu jalan itu Pak, bukan sorot matanya ya, biasa kalau Bukan seperti Roy Suryo biasanya gitu kan. iya. Tapi buat saya bukan karena bukan karena lapar kalau saya. Ini bukan lapar. Tapi karena mungkin gulanya memang tinggi. lagi Nah, drop sekalipun ya. waktu di dokes mungkin Oke. nggak diperiksa sampai Ya. Oh, cukup tinggi waktu dokes gak diperiksa gula. Iya. Tapi kalau saya lihat memang Iya. makanya pas dibawa ke rumah tepat juga, langsung ke deteksi dan Oke, tapi yang menimbulkan pertanyaan publik setelah hal ini terjadi justru terkait dengan inkonsistensi penegak hukum dan apakah ada dalam tanda kutip privilege. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Gestur. Kembali bersama kami di Gestur, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mengungkap adanya tawaran RJ atau Restoratif Justice dan pengakuan bersalah dari tersangka Roy dan Tifa. Namun tawaran itu ditolak. Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih menghadapi proses persidangan karena merasa tidak melakukan tindak pidana. Lalu apa alasan penolakan tersebut? Kita akan tanya ya ke Mas Roy, Silakan. di mana publik cukup terkejut ya. Kuasa hukum Anda menyatakan mengungkap ya adanya tawaran RJ disertai dengan pengakuan bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum publik terkejut, lebih dulu saya yang terkejut. Karena kok mendadak ada pertanyaan itu dalam forum yang harus kami isi. Jadi ketika pelimpahan itu dan kemudian ditunjukkan beberapa barang dan saya tersenyum juga karena barang-barang yang ditunjukkan semuanya belum pernah saya lihat gitu ya. Artinya barang apa ini hubungannya? Bahkan saya tanya ijazahnya yang asli mana? Oh nanti Pak di persidangan. Loh ijazah yang asli dulu ditunjukkan gitu loh. Ini sih nggak ada gunanya nih barang-barang yang tunjukkan, ada mesin ketik segala, mesin ketik yang kelihatan agak baru gitu. Wah, ada Pak parah lah ini parah nih nanti gitu. Saya dalam hati kecil senyum. Nah, tiba-tiba dalam forum itu ada dua pertanyaan Pak Rifai. Dua kali itu ditanyakan, apakah Anda akan mengajukan RJ, restoratif? Saya langsung jawab tegas, tidak.
Gitu. Ngapain LC kayak si omon-omon itu ya gitu kan, kemudian atau kayak DHL atau kayak Egi ya yang ternyata itu konyol kan gitu, malah juga sekarang di masyarakat posisinya mereka konyol. Jadi saya lihat tidak ada dan ada pengakuan tapi ternyata yang kemudian saya dengar penjelasan dari bapak-bapak dari kejaksaan dan ibu juga yang ada itu ibu jaksa mengatakan itu adalah form baru yang kemudian standar. Semua saja ada. Dan saya menjadi maklum kalau standar. Versi karena kuah baru. Karena ternyata di situ ada juga pertanyaan, apakah Anda ada tes kesehatan, tes spek segala. Oh, berarti ini putra maupun putri formnya sama gitu. Nah kan kalau enggak kan harusnya kan kalau itu tailor made formnya itu kan berarti kan ada untuk laki-laki sendiri, wanita sendiri. Jadi ya sudahlah karena kami tidak kami tidak berminat untuk melaksanakan LC ya kami tidak akan, kita buktikan nanti di persidangan. Oke, Mas Rifai, tanggapannya atas itu ya yang dikatakan Mas Roy, ada tawaran-tawaran RJ berikutnya seperti apa? Jadi memang yang sampaikan Mas Roy itu benar ya. Jadi kalau saya hanya jelasin hukumnya ya, saya orang politik. Memang waktu di KUHP baru itu sekarang itu menjadi standar pertanyaan pada saat tahap 2. Bahkan kalau nggak salah juga setelah itu ada pertanyaan apakah Anda akan mengaku bersalah atau melakukan plea bargaining. Betul. Ya. Karena sekarang ini di KUHP baru memang berbeda, Mbak. Untuk orang-orang yang mengaku bersalah, dia langsung disidangkan dengan hakim tunggal dan sidang cepat. Kenapa? Agar perkara tidak menumpuk. Jadi di tengah pada saat pelimpahan itu langsung dibuat dua model, bagi yang mengaku bersalah dia sidangnya terbuka dan panjang, yang mengaku bersalah cepat dan pendek. Pendek. Tentunya dengan konsekuensi mendapat keringanan. Ini modal banyak di negara-negara Anglo-Saxon juga melakukan. Tujuannya untuk menekan jumlah perkara. Gitu. Karena kalau hanya sekedar, mohon maaf, copet ya, lalu sidangnya panjang, ada saksi fakta ini segala macam, mungkin karena itu yang membuat overload penanganan kasus jadi panjang, jadi lama gitu ya. Akhirnya berdampak juga ke lamanya penahanan. Lamanya vonis, karena lamanya proses, lamanya penahanan, dampaknya lamanya vonis. Yang mungkin hanya cukup 6 bulan ini jadi panjang. Jadi saya nggak mau suzon, itu mungkin memang pertanyaan standar. Nah, bahwa Mas Roy tetap menyatakan tidak mau, ya itu juga hak hukum. Ya. Menurut saya sih, memang ketentuan yuridisnya namanya RG itu masih terus terbuka sampai persidangan, itu aturan mainnya. Gitu masih terus terbuka. Bahkan plea bargain pun juga nanti, jangan kaget nanti Mas Roy di sidang pertama ini KUHP baru ya, akan ditanya oleh hakim. Dibuka ditanya lagi oleh hakim. Nah, tapi kan bukan berarti ini maksudnya apa sih gitu. Iya. Itulah KUHP baru ya. Nanti mungkin teman-teman lawyernya bisa melihat segala perbedaan yang ada yang tidak biasa memang ya. Mungkin menurut saya kita flowing aja, ngikutin dulu aja. Toh kalau Mas Roy nggak mau RG itu juga hak, mau menggunakan RG itu juga hak. Ini ada pilihan-pilihan secara hukum. Sekarang ini lebih ini kok, hukum ke depan lebih humanis. Model pemidanaan pun sekarang berubah, nggak sedikit penjara, bisa ada kerja sosial, ada macam-macam gitu ya. Jadi sudah lebih manusiawi lah sistem hukum yang ke depan ini. Oke, jadi Anda tidak mau mengikuti jejak sahabat Anda sebelumnya? Siapa? Si pengkhianat itu. Ya, Rismond katakanlah salah satu. Alah, ngapain juga mengikuti orang yang gelarnya palsu dan berbohong. Dan sekarang juga menghadapi tuntutan banyak itu. Tuntutan gelar palsu, tuntutan buku dengan ISBN palsu, penipuan, banyak lah dia. Ngapain juga ngikutin dia? Ijazah S2-nya? S3-nya? Ya, S2, S3 dari Yamaguchi. Yang itu bukan kami loh yang melaporkan. Justru teman-teman pihak luar dari termul-termul yang melaporkan, dan itu palsu kan. Dan bahkan ada surat kematian yang katanya dibuat oleh keluarga dekatnya. Jadi kalau beliau nanti terlibat dalam persidangan begitu ya? Kok bisa terlibat? Saya dengar Pak Rifai dan kawan-kawan juga menolak. Karena apa? Katanya buku itu ditulis berdasarkan kesaksian tanggal 15 Desember ketika melihat pada gelar perkara khusus Pak Rifai. Sekali lagi saya sampaikan di forum gestur ini. Ya, tanggal 18 Februari ya 2026, berarti 1,5 bulan kemudian, dalam kesaksian di bawah sumpah Alkitab dia masih menyatakan ijazah Jokowi itu bla 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 bla, buku ini bahkan kayak toilet paper lah, apalah gitu, nyerangnya luar biasa. Lah kok bisa dia tanggal 15 Desember 1,5 bulan sebelum mengatakan itu asli? Habis itu dia dibahas sumpah loh ya. Jangankan sekarang manusia, Tuhan aja ditipu sama dia. Ya kan? Iya, dan 25 Februari di akun X-nya, di Twitternya, dia masih menghina-hina, masih kemudian menjelek-jelekan. Saya tidak sampai loh. Coba lihat rekam jejaknya Rismond. Rismond itu mengatakan Nusa Kambangan Jokowi. Ya kita saya nggak pernah sampaikan Nusa Kambangan, terus dia selalu berkata dengan hiperbolik.
11.000 triliun persen. Saya enggak, manusia itu persen itu per 100 artinya. Jadi kalau persen itu ya harus di bawah 100 gitu. Oke, jadi Mas Roy akan tetap terus berjuang. Saya sampai terus titik dan darah saya senyum penghabisan. saja melihat orang-orang yang sudah seperti pengecut dan pengkhianat itu melarikan diri itu. Ya mungkin mereka bebas dalam tanda kutip, tapi mereka enggak akan bebas di mata Allah. Mas Rifai, jadi kalau Mas Roy tanpa RJ itu harusnya lebih baik ya, karena seluruh argumentasi nantinya bisa diuji secara terbuka di pengadilan, termasuk soal keaslian ijazah Jokowi. Ya, kembali lagi. Saya selain membahas hukumnya, tentu juga akan merepresentasikan kepentingan Pak Jokowi di perkara ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi pertama, Pak Jokowi sendiri dalam melapor, mungkin juga sempat waktu di Polda, Mabes ya, sebenarnya saya prihatin melakukan laporan ini. Sebenarnya karena kembali lagi Pak Jokowi itu nggak ada pilihan, Pak. Sebenarnya dia tuh ingin persidangan yang nanti berjalan ini adalah ajang pembuktian untuk menjawab perihal ijazah yang selama ini dipegangnya. Yang tentunya dalam versi Pak Jokowi, beliau sangat meyakini ini asli karena beliau memperoleh langsung dari UGM dan beliau menjalani perkuliahan ya. Lalu kedua, beliau juga ingin dari perkara ini nama baiknya dipulihkan karena bagaimanapun beliau ini menyandang sebagai status sebagai mantan presiden selama 10 tahun. Kalau sampai pegang ijazah palsu kan ini menjadi catatan buat bangsa ini juga, terutama generasi muda yang menjalani perkuliahan gitu ya. Jadi beliau juga ini diluruskan. Di sisi lain juga beliau melihat dari kasus ini sudah banyak pihak terlibat, terseret. Contohnya kampus yang dia hormati, kampus beliau juga UGM ya. Ada KPU, KPUD, Kemendikti dan macam-macam lah kita tahu selama ini. Yang akhirnya juga terseret. Nah, mudah-mudahan dengan persidangan ini menjadi terang. Nah, soal apakah perkara ini nantinya ada konsekuensi, ya ini paling konsekuensinya kan tentunya yang paling utama adalah terkait ijazah, lalu apakah bersalah tidak bersalah. Nah, soal dihukum tidak dihukum dan siapa tersangkanya, jujur Pak, itu tidak menjadi concern buat Pak Jokowi. Bahkan pernah juga kan waktu itu ada satu statement beliau bilang kalau perlu, kalau memang ternyata ini sah semua dan bersalah, saya akan minta sama hakim agar dihukum seringan-ringannya. Ini beliau sempat sampaikan. Artinya memang tujuannya bukan impersonal. Ya. Mengenai jumlah tersangka juga kan, awalnya penyelidik bilang berapa? 12 ya? 12, jadi 8, sekarang jadi 5, mau jadi 2, mau jadi 1. Buat dia nggak concern. Siapa saja orangnya, ya secara kebetulan orang-orangnya ini gitu ya. Karena di awal pun juga beliau yang disampaikan adalah link. Ternyata setelah didalami, link-link ini muncul akibat dikarenakan orang-orang yang harus bertanggung jawab, diantaranya yang ditetapkan oleh tersangka. Kami menghormati lah apa yang dilakukan oleh para penyidik ini ya. Toh juga kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi masih pagi kita bilang ini bersalah tidak bersalah. Biar di sidang ini semua orang bisa menggunakan hak hukumnya dengan baik. Mas Roy dan teman-teman juga gunakan pemilihan dengan baik. Dan masyarakat bisa mengikuti, akhirnya betul-betul banyak lesson learned bisa dipetik. Terlepas dari ada kepastian kita capai, ya, ada rasa keadilan juga yang akan diperjuangkan, tapi juga banyak pelajaran bisa dipetik. Itu mungkin yang lebih baik ya. Nah, sudah dapat bocoran dari pihak kuasa hukum kapan persidangan? Dalam waktu dekat kemarin saya dapat informasi persidangan ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena berkasnya sudah dilimpahkan ya? Enggak, dan yang cukup menarik adalah sudah keluar penetapan dari Ketua Mahkamah Agung. Jadi ini kita jadi perhatian betul. Ditetapkannya di Jakarta Timur. Mungkin situasi tempat ya, karena nanti akan banyak wartawan juga mungkin massa ada ditempatkan di Jakarta Timur. Saya pikir juga cukup menarik ini ya. Artinya sudah ada koordinasi juga antara penegak hukum dan mudah-mudahan lah paling tidak dari persidangan ini banyak bisa dipetik lah. Ini kan sebenarnya perkara sederhana maksudnya. Kalau kami dari segi praktisi ya, ini perkara sederhana gitu ya. Tapi tidak sesederhana itu. Cuma kan banyak spektrum yang mempengaruhi, tapi yang menarik kan artinya kan banyak belajar. Saya juga banyak belajar di sini ya. Saya juga banyak belajar dari Mas Roy ya. Bagaimana berkomunikasi. Saya juga belajar dari kuasa-kuasa hukum ini. Artinya banyak yang bisa dipetik lah. Tapi intinya kita jalani dengan tetap saling menghormati, ya, saling menghargai penegak hukum yang terkait juga ya. Agar tetap fokus kepada intinya, jangan terbiaskan oleh variabel yang nggak perlu gitu ya. Setuju. Mudah-mudahan agar nanti semuanya juga legowo. Mungkin juga Bang Roy juga kalau sudah lihat semua alat buktinya semua mungkin ya, ini kita harapkan. Nah, ini mendengar kan semua ternyata emang benar real. Dan mungkin yuk ternyata saya yakini mungkin misalnya. Ini kan juga bisa akhirnya semua orang kan melihat akhirnya jadi selesai ke fokus dan hal-hal variabel yang nggak perlu akhirnya menjadi hilang dan bisa guyup kan. So, ya menurut saya ini sesuatu yang bagus juga gitu ya. Inilah yang tapi publik tetap kita hormati ya, Bang Roy dalam pendirian, tetap kita hormati.
sudah ada berapa? 700-an bukti. 709 katanya. Ya bukti kan? surat ya. Saksi ahli juga. Ahli Dan 20-an. itu sempat ditunjukkan kemarin sampelnya, dan itu kalau saya mohon maaf ini Pak Arif, saya harus senyum dan menjawab. Apa itu barang bukti kayak gitu? Barang bukti utamanya mana? Ijazahnya mana? Itu nanti Pak di persidangan. Lah ya, kok nanti sekarang aja lebih cepat. Nggak ada. Belum diperlihatkan. Nah, pertanyaan saya, walaupun tadi kata Mas Rifai sebenarnya ini persoalan sederhana, Setuju. tapi tidak sesederhana itu ketika nantinya sudah sampai di persidangan. Iya, kalau dong. sederhana dari dulu tunjukkan selesai. Ya, Pak kan? Jokowi 100% sudah siap Oke, dengan kalau itu- persidangan? Kalau itu sih dari sebulan yang lalu ya, waktu kami sudah tahu ini P21, menjelang tahap 2 kami sudah ada koordinasi. Iya. Kami berangkat ke Solo, pertama melaporkan berdasarkan SP2HP yang kami terima kan, Pak ini sudah P21, kemungkinan akan langsung sidang, enggak Pak, ada nama tahap 2 dulu. P21, tahap 2, ini juga menunggu waktu, habis tahap 2 biasanya 3 sampai 4 minggu kemudian baru sidang. Karena biasanya diserahkan ke jaksa menyiapkan dakwaan, selesai diserahkan ke pengadilan, pengadilan juga akan ngatur jadwal, Oke. gitu kan. Bisa 1-2 minggu baru ditetapkan sidang pertama. Terus gimana ya? Kemungkinan sih kalau saya prediksi mereka akan eksepsi. Kalau eksepsi kan berarti nanti ada jawaban eksepsi baru putusan sela. Baru setelah itu saksi korban. Tapi dalam perkara-perkara banyak juga tidak ada eksepsi maka langsung saksi korban. Intinya gini Pak, kalau nggak ada eksepsi Bapak harus siap-siap menjadi saksi yang pertama kali didengar karena dalam konteks harus pidana itu datang. saksi korban yang harus pertama kali didengar ya. Dan Pak Dan Jokowi ya, pasti ready. akan ada banyak pertanyaan juga dong. Ya, tentu. Kita Itu tunggu, yang- kita tunggu datang apa enggak. Ya, Kalau itu saya pastikan, Iya. beliau pasti datang ya Oke. karena ini bukan pilihan. Dalam konteks perkara pidana, apalagi ini delik aduan. Iya, soalnya Maka- kalau nggak datang zong. Bukan nggak bisa jalan perkara ini. Iya, Nggak bisa betul, jalan. betul. Karena ini delik aduan ya. Dan sampai saya sih nggak melihat ada keraguan karena justru Pak Jokowi sendiri banyak bertanya tentang situasi persidangannya. Kita Karena mungkin ini tunggu. pertama kali kan beliau juga. Iya. Tapi saya pikir ya bagus-bagus saja buat saya ini kan listenernya semua sama di mantan hukum. Sekalipun dia mantan wakil presiden, pada saat dia menjadi warga negara yang ingin Oke. mendapatkan keadilan, beliau kan sebagai korban yang mendapatkan keadilan, maka dia juga harus melakukan seluruh syarat-syarat hukum yang harus dilakukan, di antaranya apa? Hadir ke sidang, apalagi menyangkut tentang kehidupan pribadinya kan, soal kuliahnya, Oke. bagaimana dia mendapatkan ijazahnya, ini kan yang bisa menyarankan kan beliau tentunya kan. Ditambah lagi sebagai korban dia juga harus bisa mengutarakan Nah, apa itu yang Keresahan-keresahannya. ya, rasa ketidakadilannya akibat Ya. dalam versi beliau kan fitnah yang dilempar, apa yang dirasakan, bagaimana dampak bagi beliau dan keluarganya. Nah, ini kan semua bisa disampaikan kepada hakim untuk hakim bisa Iya, harus bisa menerangkan misalnya kenapa Mabes Polri mengatakan KKN-nya 83, kenapa dia ngakunya 85. Harus menerangkan gimana bisa sebuah gitar listrik dimainkan di desa yang belum ada listriknya. Nah, itu nanti dia harus bisa menerangkan kayak gitu. Dan itu nggak boleh didampingi kuasa hukum. Nggak, langsung. Sendiri dia. Ya kita lihatlah nanti keterangannya aja berubah-ubah dari awal kok, gitu. Udah, tunggu aja. Kita tunggu ya. Apa yang paling Anda tunggu? Udah Pembuktiannya. banyak. Jadi soal skripsinya, skripsi yang nggak ada lembar pengesahannya, kenapa di skripsinya kemudian nama ada, meskipun itu sudah berulang kali kata Pak Rifai, ada penjelasannya di UGM. Iya, UGM bisa menjelaskan. Jokowi belum tentu bisa menjelaskan karena dia ngalami atau enggak sebenarnya. Gitu. Enggak lah, kita tunggu itu menarik Versinya Pak banget. Bro ini. Iya, menarik banget nanti. Itu Tapi versinya kalau Mas Roy. Kalau saya Anda? kan juga menangani perkara juga Mbak. Saya juga akan mencari kebenaran materialnya ya. Iya. Sejujurnya sih saya boleh, ini bukan karena di depan media, tapi semakin saya mendalami pembuktian di kasus ini, saya semakin akhirnya dalam satu keyakinan itu fakta kok. Bahwa Pak Jokowi kuliah di UGM sampai selesai dan beliau mendapat ijazah ini. Apalagi terakhir yang kejutan-kejutannya adalah, tapi terpaksa itu ya, beliau pertama melempar soal emboss, watermark ternyata ada. Yang menarik lagi nih yang ngagetin gitu. Tahu-tahu topi merah bilang itu di watermarknya ada yang aneh tuh satu posisi. Oh, saya juga lihat, oh aneh nih kan. Konfirmasi UGM bilang, Mas itu justru membuktikan ijazah itu sah. Kenapa? Karena itu sistem security-nya. Batiknya dikasih di ada tertentu dirubah. Artinya kan, makin. Tapi oke lah, kita hormati semua pendapat ya. Makanya nanti menariknya di sidang ya, karena Oh, iya. di sidang nanti ada ahli macam-macam ya. Pasti. Ahli digital forensik, ahli apa percetakan, macam-macam lah. Jadi banyak ilmu juga nanti kita belajar. Anda tim kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan. Betul. Ini pada tanggal 29 Juni sudah keluar ya Iya, tanggalnya. iya. Jadi Senin minggu depan itu sudah akan mulai dilaksanakan pra peradilan kami, prapit kami ya terhadap upaya-upaya yang kemarin
Kami juga kaget sekali lagi kenapa harus dilakukan itu. Dan itu nanti ada videonya yang kemudian akan menjadi bukti bahwa bagaimana brutalnya. Ya, Anda yang mau videokan? Apa? Ya ada, keluarga saya kan juga di rumah ada CCTV kan. Jadi semua akan terekam dengan bagus. Bagaimana kemudian ada ancaman, ada pemaksaan. Bener deh, kalau nggak sabar nonton aja film pengkhianatan G30 SPK itu. Kayak misalnya orang-orang, Jenderal, saya ganti dulu toh, gitu. Nggak usah ganti Jenderal. Nah, hanya saja untungnya mereka nggak bawa bedil gitu. Kalau bawa bedil Pak Rifai, mungkin saya udah dibedil, sudah ada. Mau berdoa aja, kemudian saya lagu gini langsung ditarik gitu loh. Jadi kan, aduh, memang brutal banget lah. Tapi ya udahlah, nanti kita tunggu dan biarkan semua proses itu berjalan. Dan nanti juga biarkan yang tadi dijanjikan oleh Pak Rifai dan teman-teman kuasa hukum yang asli, saya lagi bilang yang asli loh ya, bukan kuasa hukum yang sok-sok pakai tim hukum lah, merah putih biru lah, apalah gitu, itu palsu semua dan itu nggak usah didengarkan lah, itu mengotori ruang publik aja tuh statement-statement mereka itu, ya ngapain juga, capek kita kalau dengerin kayak gitu. Ya, publik juga sebenarnya ingin menunggu ini ujung atau akhirnya nih dari drama-drama ini yang seperti genuine apa? yang genuine aja Pak Jokowi didampingi kuasa hukum yang asli, kuasa hukum nanti juga tunggu di persidangan. Ya. Tapi kalau relawan-relawan itu apalah, ke laut aja lah mereka. Ngomongin soal persidangan ya, berarti bisa menjadi titik akhir polemik. Kalau Anda menganggapnya seperti apa? Ini akan sepanjang apa lagi dan publik harus menunggu sampai kapan? Akhir, tapi ada satu fase yang lebih baru ya, karena persidangan pun juga ini kan ada tahapan. Artinya ada tingkat pertama di pengadilan negeri. Setelah itu juga misalnya kalau dinyatakan bersalah, Mas Roy masih bisa banding, masih bisa lagi kasasi, jadi ada 3 tahapan. Mungkin yang paling akhir tuh kita sebut sering benteng terakhir keadilan itu di Mahkamah Agung. Jadi kalau pengadilan ini, kalau dalam bahasa kami ini ada satu fase yang lebih fokus, dan memang di sini akan dimasak semua pembuktian itu gitu ya, dibuka dan publik bisa mengikuti satu persatu. Contoh nih, kalau penyidikan kan kita nggak bisa lihat apa yang ditanya, apa yang dilakukan gitu ya. Penuntutan juga seperti itu, kayak kemarin tahap 2 kita nggak ngerti juga kan ada apa di situ. Tapi kalau sidang kan semua orang bisa terbuka. Lihat. Di hak yang berimbang, semua boleh menyanggah ya. Pembuktian pun dibuka ya. Nanti hakim akan mengambil keputusan. Termasuk biasanya di masyarakat bisa terbelah juga pendapat gitu ya. Itu hal yang biasa ya. Tapi dalam sebuah negara hukum memang akhirnya tetap harus ada keputusan akhir ya. Suka atau tidak suka, tapi paling tidak itu menjadi satu acuan. Ya, tentunya menjadi buat para pihak yang bersengketa ini menjadi satu patokan akhir. Dan bahwa puas tidak puas, itu kembali ke masing-masing. Dari pihak Anda, tim kuasa hukum Anda juga sempat waktu itu mengatakan kita siap menghadapi perang terbuka. Betul, siap. Dan jangan disalahkan masyarakat juga loh ya. Kalau misalnya nanti ternyata persidangan itu kalau the worst yang terjadi misalnya hanya di soal, karena ini kan persidangannya sebenarnya bukan persidangan membuktikan ijazah sebenarnya, jangan salah. Ini membuktikan pencemaran dan fitnah itu ada atau enggak. Jadi belum tentu juga nanti hakim akan mengakomodir, nanti pembuktian ijazahnya gini, terus nanti ahli-ahli, belum tentu. Gitu. Jadi jangan salah, dan belum tentu juga nanti masyarakat juga akan menilai bahwa akhirnya kalaupun putusannya apapun, nanti akan mengubah yang ijazah yang palsu itu menjadi yang asli. Belum tentu. Dan jangan salahkan rakyat juga kalau ternyata tetap palsu, apapun keputusannya ijazahnya tetap palsu. Ya itu kan masyarakat rakyat. Jadi artinya memang harus hati-hati persidangan ini. Karena kalaupun apapun hasilnya, kalau tadi Pak Rifai optimis ya. Kalau saya belum tentu, ini kayak kata-kata yang sering kita dengar. Ya ini mungkin ya talk the talk, walk the talk. Itu nanti petok-petok semua aja nanti. Jadi ya apapun, meskipun itu sudah diputus sampai manapun, ya biarkan. Ini kan demokrasi, rakyat sudah pintar. Rakyat sudah punya pikiran sendiri. Mana aja ijazah itu bisa keluar dari skripsi yang tidak lulus. Nggak ada lembar pengujiannya. Ini jadi kalau ngomongin soal ijazah Jokowi pasti baliknya ke situ-situ lagi, ke situ-situ karena itu fakta yang saya lihat langsung. Saya dan itu semua langsung nanti akan dijawab di persidangan. Kita akan tunggu ya, publik akan menunggu. UGM pun harus hadir, menerangkan di bawah sumpah. Yang penting Jokowinya harus termasuk laboran-laboran yang melakukan lapor, dia harus hadir menjelaskan kenapa ini identik tidak identik, uji apa yang sudah Anda lakukan, uji kertas kah, uji tinta kah. Nah ini menarik. Dibandingkan dengan ijazah ini semua akan diterangkan. Makanya banyak deh lesson yang bisa dipetik di situ ya. Kita akan nunggu dan nanti bocoran-bocorannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Gestur. Kami masih akan kembali untuk Anda seusai jeda. Kembali di Gestur dan pemirsa, kita akan menyimak dulu keterangan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo
terkait dirinya akan membawa ijazah asli di pengadilan. Berikut ini. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Oke, langsung saja kita meminta tanggapan dari kuasa hukumnya, Mas Rifai. Gimana nih tanggapannya? Pak Jokowi akan siap hadir dan tadi tambahan pernyataannya adalah membawa ijazah asli ke pengadilan. Ya, memang sesuai pembicaraan kami sebulan yang lalu ya. Setelah kami mendapat informasi P21, memang apa yang disampaikan dalam pertemuan persis seperti ini. Dan memang kami juga mengkonfirmasi itu, termasuk juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi harus menerangkan peristiwa 40 tahun yang lalu. Tentunya 40 tahun yang lalu nggak sedikit ya, karena kita 10 tahun yang lalu aja lupa. Jadi kami juga minta agar beliau bisa merimain kembali ya, terutama kalau bicara tahun, tanggal, karena bisa aja keselip-selip seperti yang tadi disampaikan Pak Roy. Dan ini kan di bawah persidangan, karena akan semua direkam. Jadi kalau bisa yang hal-hal yang bisa terjadi slip of tongue itu dihindari. Beliau juga akan mempersiapkan. Nah terus karena bicara 40 tahun yang lalu Mbak, Mbak aja waktu SD tahun berapa kelas 3 pasti nggak bisa jawab sekarang, itu harus dihitung dulu gitu ya. Nah, dan saya sih pastikan dari pembicaraan itu termasuk yang disampaikan terakhir, beliau akan hadir dan memang beliau akan membawa 2 ijazah SD dan SMP, sedangkan ijazah SMA dan S1 kan sudah di tangan jaksa, tapi pada saat sidang pasti itu akan dihadirkan. Dan mungkin dengan izin hakim beliau akan meminta kesempatan untuk menunjukkan keempat ijazah yang dimilikinya sejak SD sampai SMA untuk bisa selain ditujukan pada persidangan juga ditujukan kepada publik, karena kan juga ada beberapa publik yang selama ini mempertanyakan. Beliau memang inginnya menggunakan di forum itu, kenapa? Itu forum yang terhormat ya. Kalau hanya sekedar ayo tunjukin, kalau beliau mengikuti kan pesannya kayak anak kecil disuruh-suruh, ayo dong gitu ya. Ini mungkin forum ini akan lebih bisa menjadi jalan tengah untuk menjawab juga beberapa masyarakat yang masih meragukan. Sekalipun buat kami yakin juga nggak selesai gitu. Contohnya Mas Gibran juga dari beberapa tahun yang lalu sudah nunjukin ijazahnya, tetap ramai juga kan gitu ya. Tapi paling tidak beliau akan melakukan apakah menunjukkan itu ya. Di sisi lain beliau juga akan hadir untuk menerangkan semua peristiwa yang dialaminya ya. Apalagi lagi-lagi buat Pak Jokowi itu, saya pernah dengar langsung ya. Buat beliau tuh sekolah SD sampai S1 itu di masa beliau saat itu dengan mohon maaf keadaan ekonomi yang agak sulit, itu juga bukan sekadar pencapaian dirinya, tapi juga pencapaian kedua orang tuanya yang membesarkan dia. Jadi buat dia ini juga sesuatu yang harus dia perjuangkan ya, bahwa ini kebenaran yang beliau yakini dan saya pikir beliau akan hadir dan akan menenangkan itu semua. Sama-sama memperjuangkan ya, Mas Roy. Gimana kalau dari pihak Anda? Siap hadir, siap menunjukkan loh bahkan ijazah aslinya. Kalau tadi direkam gestur saya, kayak nggak kenal aja orang yang biasanya sen kiri belok kanan. Gitu. Nanti tunggu aja deh, nanti apa yang terjadi. Dia biasanya sen kiri belok kanan, sudah, tapi belum, tapi sudah. Kayak gitu aja udah. Menyebutkan aja akan membawa aja udah salah. Kan yang dua tadi benar Pak Rifai ini. Katanya yang SMA sama ijazah itu S1 kan diterima. Kemarin saja ketika saya kejar, mana ini alat bukti utamanya itu. Oh nanti Pak. Loh kok nanti tunjukin aja sekarang, biar bisa kita lihat itu aja nggak tertunjukkan ya ketika padahal kan itu aja nggak sampai 700-an sampai ada milik skripsi milik teman-temannya katanya disita juga, kemudian ijazah yang lain disita. Buat apa? Nggak penting, yang penting itu ijazahnya dia bener apa enggak, nanti itu aja. Jadi saya tetap senyum Mbak, jadi ya ini aja lah, gimmick aja nanti yang akan dilakukan. Dan kemudian kalau nanti benar-benar kita buktikan sama seperti yang statement sudah disampaikan oleh Dr. Tifa, orang itu tidak bisa hanya menerangkan dengan menggunakan frontal korteksnya, tapi harus dengan menggunakan hipokampus, pikiran dia. Menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan di UGM aja salah kaprah. Ya, katanya nunggu kuliah itu di gedung pusat. Nunggu kuliah di gedung pusat dengan Fakultas Kehutanan itu jaraknya jauh banget. Kayak dari Patung Pancoran ke perempatan Kuningan gitu loh. Gimana bisa nunggu kuliah di satu tempat yang jauh di situ. Jadi dari situ aja frame of reference beliau aja udah salah, apalagi flight of experience-nya.
itu nanti akan ketahuan deh, gitu benar-benar atau tidak. Dan nanti jangan terlalu banyak Pak Rifai, dia bilang lupa. Gak bisa jelasin apa usia anaknya saja salah waktu memperkenalkan. Usia berapa? 27 kan, gitu. 25. Loh, Nah, nanti ya kan bener kita mana gitu loh, dari gitu aja salah. Iya, publik Apalagi sudah kayak menantikan gitu. nih, karena beliau Makanya, mengatakan publik tunggu siap ya, hadir. gitu. Jangan Iya. bilang itu tadi talk the talk itu tadi ya, itu Coba petak-petak. Mas Rifai, silakan ditanggapi. Kan tadi sudah mengatakan bahwa memang Pak Jokowi memang benar-benar siap gitu ya. Ya kalau ini kembali lagi waktu yang akan menjawab ya. Kalau saya kan kembali lagi, kalau saya tidak melihat ada keraguan beliau tidak datang. Ya. Bahkan dalam delik aduannya ada konsekuensinya kalau nggak datang. Ya. Betul. Lain kalau delik umum ya. Tapi kalau delik aduan ini memang ada surat dari Mahkamah Agungnya. Ya. Beliau harus di BAP dan hadir gitu, Iya. untuk menjelaskan. Jangan hanya pakai Zoom ya, nggak boleh pakai Zoom. Nah, kalau itu saya kembali ke, ini kalau pakai Zoom berarti kalau parah. Zoom sebenarnya secara persidangan masih dimungkinkan. Tapi kalau saya lihat enggak lah, harusnya beliau hadir. Agar juga tidak menyisakan ruang spekulasi masyarakat. Betul, biar bisa ya. menjawab. Ini kan forum yang baik gitu ya, forum yang baik. Kalau pakai Zoom juga menjadi sulit satu. Gimana caranya nunjukin ijazah, ijazah kan ijazah kan gitu. Tapi kan kembali lagi, kalau maksudnya kan mungkin melihat dari sudut yang berseberangan. Kita hargai lah, kita hargai itu ya. Sama, Apa namanya? Inilah menariknya gitu ya. Dan harus ada warna seperti itu. Apalagi kalau di persidangan kami udah terbiasa lah ya. Pro kontra tesis antitesis itu harus hidup gitu ya. Agar kenapa hakim bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang betul-betul sudah mendengar semua pihak, mengambil keputusan yang terbaik. Tapi kalau soal fakta menurut saya hakim kan harus pilihannya adalah terbukti tidak terbukti, asli tidak asli. Baru kalau soal pemidanaan itu bicara hati nurani dan segala macam, dan Pak Jokowi nggak ada kepentingan. Jadi buat saya ya kita sama-sama ke sidang, kita tunggu mudah-mudahan bulan depan sudah bisa berjalan mudah-mudahan. Ini kan sudah minggu akhir, saya pikir minggu ini udah dilimpahkan ke berkas ke pengadilan. Hakim besok 1-2 minggu lah. Nanti ada 1-2 panggilan minggu, ya. Dan kita semua bisa menyaksikan. Termasuk teman-teman media saya pikir juga dikasih ruang. Ya. Apalagi di sidang keterangan Pak Jokowi ya, karena itu mungkin momentum yang paling ditunggu-tunggu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf nih kalau nggak salah saya sedang menghitung-hitung. Mungkin ini pertama kalinya seorang mantan presiden ada di kursi pengadilan. Proses pengadilan. Waktu dulu kursi Pak Harto itu kalau nggak salah nggak sempat hadir. atau karena sakit kan. Gitu. Ya. Termasuk yang kedua Pak Habibie, saya kebetulan pengacaranya Peradilan Ramlan waktu kasus Puloget sama Pak Trimulyo sama Pak Frans Winarta. Pak Habibie juga nggak sempat duduk, beliau akhirnya pakai Zoom di Jerman. Yang sebenarnya kami inginkan beliau ada di PN Jakarta Selatan untuk menerangkan fakta perkaranya Pak Radin Ramlan waktu itu, tapi beliau tetap pakai Zoom. Itu tahun berapa tuh ya? 2000 awal tuh ya. Bahkan pertama kali persidangan menggunakan video conference ya. Nah ini mungkin pertama kali juga. Jadi akan membuka sejarah baru. Ya, dan buat saya menarik ya, artinya saya sih happy aja bahwa ya hukum adalah panglima siapapun dia. Ya pada saat dia ingin mendapatkan keadilan, ingin hukum memberikan satu kepastian, maka menggunakan seluruh sarana hukum dan persyaratan hukum yang ada termasuk hadir ke sidang. Ya mudah-mudahan satu momentum yang menarik. Oke. Ya, enak kan kalau kuasa hukum yang asli itu kayak gini Pak Naila. Yang sebenarnya Jadi, pengen Anda dapatkan dari persidangan nanti apa coba? Bukan termul yang asal, gitu, parah tuh. Oke, balik lagi ke persidangan yang benar-benar ingin Anda dapatkan secara terang benderang di persidangan ini akan apa? bisa melihat faktanya. Benar gak yang diterangkan? Jelas dari keterangannya melesat semua. Jadi tampilannya Mabes Polri aja semuanya sarjana muda. Gimana sarjana muda aku bisa lulus? Ya gitu. Dan SKS totalnya tuh harusnya 160-an sekian atau di atas 140. Yang kita hitungkan yang tampilan ini tampilan dari Mabes Polri itu hanya 122. Masih banyak yang kosong yang tidak mungkin itu akan selesai. Gitu, nama hariannya saja juga nanti bisa disebut ya gitu ketika ketika pengumumannya. Banyak deh, saya nggak akan bocorin di sini, spill aja dikit, dari situ aja udah lucu. Gitu. Benar-benar lucu kemarin. Terus yang menarik sekali baru kemarin saya tahu ada legalisasi juga yang sama sekali baru dibuat tahun pertengahan 2025. Buat apa? Emang Jokowi ngelamar lagi tahun 2025? Buat apa ada legalisasi yang kemudian dikumpulkan lagi? Ya ini menarik ini. Ini saya bocorin dikit kemarin yang saya lihat itu sempat mau dimasuk entar apa itu saya langsung ketawa dengan Dokter Tifa gitu ya, lihat itu itu menarik. Oke, ada beberapa hal lagi nanti banyak ya. Ini baru bocoran-bocoran sedikitnya. akan menjadi quote and quote pertunjukan
Nah, Oke, jangan dikira dia duduk kemudian bisa didampingi Pak Rifai, Pak Yakub. Enggak, dia duduk sendiri. Yang akan membelanya tuh pengacara jaksa, ya pengacara negara. Kemudian akan melawan. Nah, dia juga harus menjawab pertanyaan loh ya dari kuasa hukum kami. Nggak boleh kemudian dia saya nggak mau jawab pertanyaan atau lupa, nggak boleh. Nah, kalau kata Mas Roy, nantinya persidangan akan menjadi quote and quote pertunjukan. Iya. Nah, kalau dari sisi kuasa hukum Jokowi, pernah melihat persidangan ini sebagai momentum untuk memulihkan nama baik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Betul. Karena itu juga Pak Jokowi kan cukup serius ya terkait ini. Artinya waktu beliau membuat laporan juga kan itu kajiannya dalam lah ya. Artinya ada plus minus juga tentunya. Tapi setelah dipertimbangkan cukup lama ya, kami juga kan mendiskusikan membuat LP tidak LP juga panjang kali lebar lah ya. Cuma kalau saya kan hanya memberikan masukan secara hukum. Di luar itu yang mengukur soal ahlinya. Tapi akhirnya menurut saya pada saat beliau juga menggunakan upaya hukum ini, saya lihat memang beliau serius ya. Ya itu salah satunya karena memang ini fakta yang dia alami ya. Ini juga menyangkut nama beliau dan keluarganya. Mungkin juga akhirnya beliau melakukan itu dan kita lihat dulu kan juga sempat diragukan teman-teman ini jangan-jangan hanya LP di tengah jalan berhenti gitu kan. Ternyata kan enggak, karena kalau saya sih memang melihat ini sampai ke ujung gitu karena beliau sendiri memang ingin ini terang menerang, lebih kurang itu. Dan nanti di sidang cukup menarik nih, apalagi saksi banyak yang belum, nanti ahli-ahli yang akan disampaikan juga oleh Mas Roy, nanti akan ramai lah, paling tidak banyak yang bisa dipetik, bukan hanya untuk mahasiswa hukum ya, untuk termasuk mahasiswa juga segala macam ilmu nih, ilmu digital, ilmu telematika, ilmu macam-macam, ilmu menarik, kesabaran, ilmu legowo ya, nantinya akan sama-sama kita terima ya. Ilmu psikologi ada di situ ilmu juga. Komunikasi. Gesturnya akan kita lihat semua di persidangan. Oke, closing statement dari masing-masing narasumber. Jika putusan nanti telah berkekuatan hukum tetap, dua belah pihak akan sama-sama legowo menerima hasilnya? Iya, kalau saya sih dari awal harus mengatakan A itu adalah A, B itu adalah B. Dan perkataan kita harus sesuai dengan benar, dengan kenyataan. Dan dari tadi kita mengatakan orang tuh harus jangan berubah-ubah. Jangan kemudian sen kiri belok kanan. Saya juga mengatakan jangan juga mengatakan tok ya. Nah, ini tok tuh kayak gini nih. Nah, bajunya Mas Roy kayaknya banyak banget ya bikin itu. Jadi jangan kebiasaan mengatakan ya tok, not only tok. Ya, benar katakan dan nanti akan kita buktikan, kita tunggu di persidangan. Mas Rifai. Ya, buat saya tadi sudah saya singgung, buat saya ini persidangan sangat menarik karena di sini kedua belah pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan lalu membuktikan ya, lalu menghadirkan seluruh alat bukti dengan keyakinannya masing-masing dan ini tentunya akan tidak hanya diputuskan oleh hakim tapi juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan banyak pelajaran yang bisa dipetik ya. Dan pada akhirnya memang harus ada keputusan itu pun harus diterima. Jadi mau tidak mau ya, suka tidak suka ini adalah keputusan akhir. Ada istilah dalam hukum rex judicata. Jadi apapun bentuk keputusan, ya itulah keputusan dan yang harus kita hormati dan kita laksanakan ya. Dan terakhir saya agak sedikit sepakat dengan yang ada di kaosnya karena menarik. Apa tuh? Di akhir keputusan. Coba kasih lihat. Di akhir keputusan nanti ada 3 kata tok. Kenapa? Karena hakim akan melakukan tok. Jadi pos 3-3-nya ada 3 tok. Jadi menarik juga gitu ya. Mari kita saksikan, kita dukung sidang ini kondusif. Terjadi perdebatan yang menarik, yang ilmiah, ya, yang berbobot. Menurut saya itu jauh lebih bagus dibanding persidangan hanya riuh-riuh seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak kita petik di situ. Itu aja, Mbak. Mas Rifai, Mas Roy, terima kasih sudah Sama-sama. bergabung di Semuanya. kesempatan gestur kali ini. Dan publik ini menunggu ya untuk proses persidangan yang diperkirakan nanti akan tinggal hitungan waktu saja dan menjadi perhatian nasional dengan pernyataan dari mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang siap hadir dan membawa ijazah asli. Akankah pengadilan nantinya menjadi titik akhir polemik yang telah berlangsung lama ini? Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Anda menyaksikan Gestur. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya Naila Husna. Sampai jumpa. Oke, makasih. Makasih Mas Roy, makasih Mas Rifai. Mas Roy, sun.